Halo semuanya, selamat datang kembali di BookTube channel Fiorit's Books. Seperti biasa, aku mau unboxing paket-paket buku yang dateng, which is ini tuh konten favorit aku, yaitu book haul. Paket yang pertama aku ada dari seorang bookstagram. Beliau tuh nulis sebuah buku dan aku dapat kesempatan untuk baca bukunya. Let's open, I'm so excited karena aku juga temenan sama Kak Aulianya langsung. Ini dikirim dari One Peach Bookstore karena One Peach itu publishernya. Lihat dong covernya, wow, cakep banget gak sih? Jadi ini tuh bukan buku novel, tapi ini isinya adalah pengalaman-pengalaman Kak Aulianya langsung saat dia traveling. Kayak beberapa kesalahan dan kebodohan gitu. Harusnya sih pas baca buku ini nggak perlu mikir ya, karena bisa dikategorikan sebagai bacaan ringan gitu, sambil baca pengalaman pribadinya plus kita nyaksiin kemana aja Kak Aulia nih pergi jalan-jalan. Thank you Kak Aulia. Selanjutnya aku ada kedatangan paket dari Omah Library. Oke, let's open. From Omah Library. Ih, langsung dirobek aja nggak sih? Bentar. Mending kita pakai gunting. Isi bukunya adalah ini dia. Buku judulnya adalah Alasan Alin, karya dari Krisan Wijaya. Ini bukunya dikirimin langsung sama Kak Krisannya. So thank you so much Kak, udah kasih kesempatan untuk aku bisa baca buku ini. Sinopsisnya adalah pekerjaan yang terhormat dan tunangan yang mapan. Alin cukup beruntung memiliki dua hal itu, yang pasti tidak akan ditolak seorang wanita. Namun ada dua hal yang Alin tahu pasti. Satu, hidupnya seperti kuburan, berlabur putih di luar namun dalamnya berisi mayat yang membusuk. Dua, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu. Wow, menarik ya. So, Alin ini tuh profesinya adalah seorang dokter. Dan ada apa ini? Kayak surat gitu ya, dari tim Omah Library-nya. Oke. Nothing else sih, cuma bukunya aja. Thank you. Dan paket selanjutnya aku ada dari Shira Media. Yeay, let's open. Ini kayak dipakai kertas gitu tulisannya. There is no friend as loyal as a book by Ernest Hemingway. Ini dia. Wah, quotesnya benar banget ya. Jadi shiramedia.com. Cuma kertas gitu doang. Wow, ternyata aku dapet 3 buku. Ini yang pertama judulnya Esok Matahari Terbit Kembali, tapi bagaimana dengan malam ini. Jadi ini tuh buku terjemahan dari bahasa Korea gitu. Jadi ini buku yang aku dapat adalah non-fiksi. Yang aku notice ya, ini tuh covernya very minimalist. Cuma polosan warna hitam, ada gold foil logo Shira Medianya, judul bukunya sama penulisnya gitu. Terus ada judul yang dalam bahasa Korea gitu. Very minimalist. Kayak kesannya buku buat orang dewasa gitu. I don't know why I got that vibe. Oke. Yang kedua, ini dia terjemahan buku Korea lagi, non-fiksi or self-improvement. Judulnya adalah Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa. Nice. Aku pikir orang dewasa tidak ada yang menangis. Aku pikir aku tidak akan terluka setelah menjadi dewasa. Aku pikir aku tidak akan merasa goyah. Aku pikir semuanya akan tampak dengan jelas. Lagi-lagi covernya very minimalist. Cuma polosan gini aja dan ada judul bukunya. Kalau dibandingin keduanya ini tuh aku lebih tertarik baca buku yang ini karena judulnya ini tuh lebih provokatif aja buat aku. Karena tahun ini kan aku memang menginjak usia dewasa, terus tahun ini aku juga masuk kuliah. So is it count as a grown up girl, a grown up person, a grown up human? Terus yang ketiga adalah ini. Kreatif dan inovatif adalah jalan ninjaku, karena berhenti berkreasi dan berinovasi sama saja mati. Penulisnya adalah @nyala kebaikan.
So harusnya sih ini buku non fiksi juga ya, tapi aku personally belum pernah dengar ini bukunya tentang apa, plus penulisnya aku juga belum tahu. Wow, dapet personalized thank you card. Dear Fiona Christina, semoga buku-buku ini dapat memberikan hal-hal baru dan menjadi teman baik yang memberikan kehangatan. Thank you Shira Media, ditunggu reviewnya. Oke, tinggal 2 paket lagi guys. Selanjutnya, ini aku beli buku dari Yayoi Store, which is itu adalah tokonya Kak Kanaya Sofia. Dia tuh juga seorang booktuber. Pasti tahu deh Kak Kanaya tuh siapa kan. Dan waktu itu dia lagi unhaul semua buku-bukunya, nggak semua sih, maksudnya beberapa gitu, dan dijualnya murah banget. So waktu itu aku langsung ikutan ngewar dan aku dapet beberapa buku. Kita pakai kekuatan ekstra tangan aja. Kak Aya tuh kalau unhaul buku kayaknya tujuannya emang bener-bener ngosongin rak sih, bukan kayak nyari untung gitu, karena beneran murah dijualnya. Kayak ini aku beli 3 buku dan 3 bukunya kayak cuma 30-an kalau nggak salah, pokoknya nggak nyampe 40.000. Yang pertama ini aku beli novel Heartbreak Formula by Empur Chan. Aku sebenarnya belum pernah denger penulisnya ini tuh siapa, tapi aku cuma kepincut sama covernya aja karena covernya cakep gitu. Plus kalau beli buku ini tuh dikasih bonus juga bukunya ini, buku penyap. Nah ini juga aku sebenarnya nggak tahu sih, tapi kan ini karena gratisan, so barengan deh. Ini tuh advance reading copy yang bukan not for sale, dan ini adalah dari Storyalco. Ada tanda tangannya dong. Tulisannya, untuk Kak Aya, terima kasih sudah membaca penyap, love. Dan buku ketiganya tuh aku beli buku Cecilia Ahern yang judulnya The Marble Collectors. Ini dia sering-sering ya Kak Aya unhaul buku-bukunya. Dan ini dia yang terakhir, aku ada kiriman dari penerbit Baca. Jadi akhir-akhir ini penerbit Baca lagi sering banget terbitin buku baru, dan buku-bukunya tuh bagus-bagus semua, kayak semuanya bikin menarik. Dan ini salah satu yang terbitan baru juga. Tapi yang sebelumnya tuh aku pernah dikirimin juga sih buku-buku terbaru penerbit Baca, yaitu Mori Eto dan Memory Bookstore, dan itu keduanya novel, buku fiksi. Kalau yang ini aku kedapetan buku yang non fiksi, yaitu Self Improvement. Ini dia. Pertama adalah judulnya The Almanac of Novel Pavikan, panduan asyik dan otentik untuk meraih kekayaan dan kebahagiaan, karyanya dari Erik Jorgensen. Dan ya, buku ini first impression aku, panjang ya bukunya nih. Ini normal novel tuh segini, dia tuh kayak lebih panjang. Dan yang kedua ini judulnya Good Vibes Good Life, bagaimana mencintai diri sendiri dapat menjadi kunci pembuka kehebatanmu. Kedua buku ini tuh kalau di luar negeri itu best seller gitu. Dan covernya tuh minimalis, white and clean. Kayak emang tipikal buku-buku self improvement tuh kayak gini nih. Satu ini self help, kategorinya self help, pengembangan diri. Satu lagi tuh psychology atau self improvement. Yang pasti akan aku review salah satunya, yang lebih menarik buat aku yang mana untuk dibaca duluan. Ada surat seperti biasa. Terima kasih juga penerbit Baca atas kiriman bukunya. So ini dia total semua buku-buku yang aku dapetin di Bookmelt batch kali ini. Ada totalnya tuh 5 paket, tapi isi buku yang aku terima adalah 10. Wow. Jatuh. Seperti biasa, aku pasti selalu happy sih kalau dapat buku-buku baru, karena artinya kan aku bisa baca buku lebih banyak lagi. Dan lebih banyak buku lagi yang aku bisa review juga di akun Instagram aku. Kalau dari ke-10 buku ini, kira-kira mana yang paling tertarik buat aku review? Atau mungkin aku bikin reading vlognya ya, karena kalau review buku biasanya aku langsung sekalian bikin reading vlognya aja. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan book haul aku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di book haul selanjutnya. Dadah!